Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa rekan-rekan semuanya. Kami sapa dulu apa kabarnya pada kesempatan ini. Semoga rekan-rekanku semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah Pak Jairani di sini juga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Rekan-rekan, pada kesempatan ini mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kita memasuki pertemuan yang ke-6. Pertemuan kali ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang model sistem dalam organisasi. Apa itu sistem? Mengapa sistem dibutuhkan dalam organisasi? Nanti akan kita bahas lebih mendalam. Sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa dalam suatu organisasi sistem informasi manajemen, di mana sumber daya informasi menjadi sumber daya yang sangat strategis, yang sangat dibutuhkan dalam proses organisasi dalam sistem informasi manajemen. Sebagai gambaran, saya mencontohkan bagaimana kita membangun sistem dalam satu organisasi informasi manajemen, seperti kita mau membangun satu rumah. Rekan-rekan, kalau satu mau membangun rumah, membangun loh ya, tidak beli loh ya. Kalau beli selesai. Kita mencoba menganalogkan sistem informasi manajemen seperti kita membangun suatu rumah, di mana mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana pengerjaannya, setelah dikerjakan bagaimana finishingnya, dan sebagainya. Begitu kita juga menciptakan sistem informasi manajemen. Perencanaan rumah ada banyak variabel, banyak pekerjaan yang dijalankan. Gambarnya, perencanaannya dilakukan oleh arsitek. Menentukan lokasi sesuai dengan selera kita. Selain selera juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita yang ada. Setelah arsitek membangun bentuk gambar rumah, bagaimana konstruksi bangunannya? Dibuat konstruksi bangunan seperti apa? Ahli konstruksi yang membangun. Tenaga-tenaga pembangun yang bekerja. Setelah bangunan dibangun, akan ada banyak hal. Bagaimana finishingnya, bagaimana pemilihan bahan-bahan yang digunakan, apakah menggunakan bahan-bahan standar sederhana atau menggunakan standar mewah. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pembagian ruangannya, agar rumah dapat dihuni, siap untuk ditempati. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bentuk terasnya, bagaimana pembuangan airnya, dan segala macam. Nah, sampai rumah itu ditempati, proses itu panjang, banyak. Begitu juga manajemen atau manajer dalam mengelola sistem informasi dalam organisasi.
Bentuk-bentuk penyelesaian, model-model penyelesaian banyak. Seperti Pak Jelani contohkan tadi, membangun rumah. Ada banyak model rumah. Bisa dimodifikasi, bisa ditambahi, bisa dikurangi. Sumber informasinya juga banyak. Begitu juga menciptakan sistem informasi manajemen. Ingat, materi bahasan pada kesempatan ini adalah model sistem dalam suatu organisasi. Kalau membangun rumah tadi, bahan-bahannya bagaimana, tenaga kerjanya bagaimana, sebelum bangunan dilaksanakan, bagaimana perencanaannya. Gambarnya dari arsitektur seperti apa. Bagian pembangunan bagaimana menerjemahkan gambar-gambar dari arsitektur yang ada. Dan segala macam dan segala banyak sekali kompleksitas sebelum rumah itu benar-benar bisa ditempati atau dihuni. Nah, begitu juga dalam sistem informasi manajemen. Nanti akan kita bisa melihat bagaimana sistem ataupun model dalam organisasi sistem manajemen. Selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana model dalam sistem informasi manajemen. Organisasi itu banyak sekali macamnya. Selain banyak macamnya, besar kecilnya organisasi juga sangat banyak. Anda bisa melihat sama-sama rumah makan. Organisasi bisnis rumah makan. Macamnya banyak sekali. Dari rumah makan kecil, restoran, maupun rumah makan di tempat-tempat wisata. Saya contohkan lagi misalnya perguruan tinggi. Kita bicara tentang organisasi pendidikan tinggi. Ada perguruan A, B, C, D, E, banyaknya minta ampun. Termasuk perguruan tinggi yang kita tempati saat ini yaitu Universitas Telkom maupun STI Telkom. Sistem informasi manajemen. Ingat, informasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, informasi yang beraneka macam banyaknya, baik bentuk informasi yang verbal, informasi yang formal maupun informasi yang informal, bagaimana manajemen bisa memilah, manajemen bisa menghitung, oh informasi yang pas itu yang mana. Contoh, perusahaan mendapat informasi tentang peluang pasar baru. Data-data yang diperoleh adalah data penjualan produk-produk sejenis. Kita ingin menjual produk yang sama dengan sudah beredar. Nah, kalau informasi yang beraneka macam produk-produk yang dijual tadi, manajemen tidak mampu memilih dan memilah, bisa-bisa informasi dari pesaing menjadi informasi mitra. Bahaya enggak? Sangat membahayakan. Atau yang sebaliknya dari sisi R&D. Perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain sama-sama bersaing dalam bidang riset dan developmentnya atau riset dan penelitiannya. Nah, ternyata informasi dari perguruan tinggi yang lain adalah judul ini sudah dilakukan penelitian, sudah dibiayai dan sudah menjadi hasil yang pasti. Nah, kalau perguruan tinggi yang baru mengadopsi informasi itu kemudian dijalankan kan ngoyoworo, tidak ada artinya. Nah, dalam informasi dengan berbagai banyak itu ada informasi yang hoax, ada informasi yang hanya isu-isu, ada informasi yang valid. Informasi yang valid, yang benar itu pun masih kita pilih lagi.
Yang benar menurut umum, yang benar menurut kebutuhan kita, atau yang benar menurut selera Anda. Untuk itulah agar manajemen mudah dalam mengklasifikasikan sumber daya informasi yang masuk, diperlukan yang namanya model. Model itu apa? Model maknanya banyak. Kalau model yang di chatbox itu pakai baju itu model yang cantik-cantik dan cakep-cakep. Tapi dalam sistem informasi manajemen, model adalah penyederhanaan dari suatu yang umum kepada yang lebih khusus. Contoh model dalam manajemen informasi sistem. Ada berita cerita tentang gempa bumi. Korbannya sekian, yang meninggal sekian, yang di rumah sakit sekian, yang dalam pencarian sekian. Ini kalau untuk manajemen informasi sistem kan sulit. Maka dibuat sederhana. Grafik yang meninggal sekian, yang sakit sekian, di rumah sakit sekian, yang dalam pencarian sekian, dibuat grafik. Model ini akan mewakili suatu objek atau aktivitas yang luas tadi. Saya ulang, model ini akan mewakili suatu objek atau aktivitas dari yang luas. Bentuk-bentuk jenis-jenis model ada bermacam-macam. Yang pertama bentuk model fisik. Di informasi berita, kita bicara tentang sumber daya informasi ya, itu diwujudkan dalam bentuk fisik. Misalnya banjir diwujudkan dalam bentuk air. Misalnya tanah diwujudkan dengan sumber daya alam. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Model-model fisik adalah model yang mencerminkan apa yang diwakili. Ingat, model adalah penyederhanaan dari sesuatu yang umum dan luas. Oh, airnya sedikit, oh berarti sungainya mengering. Oh, airnya banyak, oh berarti sungainya banjir, meluap. Itu model fisik. Nah, model fisik ini bagi manajemen informasi seperti apa? Contoh, dalam perusahaan-perusahaan manufacturer, kalau saudara lihat itu, untuk memudahkan manajemen dalam mengelola informasi suatu perusahaan, Sritek misalnya. Perusahaan Sritek itu kan udah besar. Bagian-bagian mana yang kurang, bagian mana yang cukup, bagian mana yang lebih ditunjukkan dengan model fisik. Oh, benangnya penuh, tunjukkan benang ditandai benang bahan sepenuh. Oh, kainnya sedang, ditunjukkan dalam kain yang sedang. Oh, bagian finishingnya yang kelebihan, ditunjukkan. Itu model-model fisik. Intinya bahwa contoh-contoh model fisik tadi menjadi bahan bagi manajemen sebagai sumber daya informasi. Jenis model yang kedua adalah model yang naratif. Informasi itu dinarasikan. Jadi kalau saudara melihat iklan promosi itu ada kan promosi yang bentuk naratif, diceritakan sejarahnya. Produk ini begini. Contoh produk sederhana adalah air minum Aqua. Dari sumber mata air yang terjaga dengan teknologi pengolahan yang higienis, dengan quality control yang memadai. Ini salah satu bentuk model naratif. Artinya apa? Bentuk narasi yang sederhana, yang simple tadi akan mencerminkan sebuah informasi yang menyeluruh tentang oh ini loh Aqua.
bagaimana pemasarannya, bagaimana bla 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 dan segala macam. Itu model yang naratif. Beda antara naratif dan fisik. Yang ketiga adalah model grafik. Model grafik ini informasi, sumber daya informasi dari berbagai macam tadi dibuat grafik-grafik. Oh, kalau grafiknya naik berarti volumenya tinggi. Oh, grafiknya turun berarti volumenya menurun. Cembung, oh berarti terjadi gelombang. Oh cekung, oh terjadi fluktuasi. Nah, model-model grafik ini juga akan menjadi bahan informasi bagi manajemen. Sehingga manajemen sudah bisa membaca arti dari grafik yang ada ini. Model grafik dibuat bentuk-bentuk grafik. Dan yang keempat adalah model matematik. Kalau model matematik itu sudah ada formulasi rumus. Oh, kalau begini tambah begini dikurangi ini berarti situ. Oh, kalau begini dikuadratkan oh berarti berlebih. Nah, kalau model informasi dengan model matematik ini sudah ada keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel lain, kemudian ada hasil, ada konsekuensi di sana, ada sebab akibat misalnya. Model matematik ini lebih kompleks. Model fisik seperti apa, model naratif seperti apa, model grafik seperti apa, model matematis. Itu terkait dengan model dalam rangka untuk penyederhanaan yang umum menjadi yang umum dan luas menjadi yang lebih spesifik dan khusus. Dan ketika dibuat model itu sudah mempunyai arti. Ingat, kita bicara tentang bagaimana sumber daya informasi yang bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Model akan mewakili objek atau aktivitas tertentu. Anda bisa bayangkan ketika Anda menjadi menjadi manajer begitu, informasi yang masuk bermacam-macam. Ada informasi dari pesaing, ada informasi dari kompetitor, ada informasi dari mitra. Kalau Anda tidak bisa membedakan informasi mana yang urgent, informasi mana yang tidak begitu relevan, ya akan kacau. Sehingga apa? Informasi yang masuk tidak akan menjadi sumber daya yang berarti. Ingat, kita bicara tentang manajemen informasi sistem, kita bicara tentang sumber daya informasi. Sama seperti kita mengelola sumber daya yang lain. Mengelola sumber daya manusia seperti apa? Manajemen sumber daya manusia. Kita bicara manajemen sumber daya informasi. Sistem dalam organisasi dalam mengelola sumber daya informasi tadi adalah saling berkaitan, saling mempengaruhi dan saling punya keterkaitan. Salah satu contoh, ada informasi pesaing baru. Manajemen informasi sistem harus melihat ini dua sisi. Ada perusahaan ataupun ada institusi baru. Kita bicara tentang perguruan organisasi perguruan kita. Ada institusi baru, perguruan tinggi baru, ini menjadikan tantangan sekaligus peluang. Ini informasi. Sumber daya informasi sebagai bahan pengambil keputusan manajemen. Kalau ada perguruan tinggi baru kita sudah ada, berarti ini salah satu bagian dari pesaing kita. Satu sisi menjadi ancaman.
karena pangsa pasar akan berebut. Tetapi pada sisi yang lain, ini menjadi peluang. Dengan adanya perguruan tinggi yang baru, kita menjadi lebih inovatif. Dengan ada perguruan tinggi yang baru, kita lebih meningkatkan kualitas kinerja maupun produk-produk yang kita kelola dan dihasilkan. Kalau kemarin kita hanya cukup membuat laporan-laporan asal bapak senang, asal ibu senang, sekarang bagaimana? Kinerja itu benar-benar nyata. Tidak hanya simbolisasi, tidak hanya laporannya saja. Nah, manajemen informasi sistem di sini akan berperan sangat penting. Apakah kita hanya melihat institusi baru sebagai ancaman, sehingga rekomendasi yang kita keluarkan adalah yang bersifat negatif, atau sekaligus juga peluang, sehingga rekomendasi yang kita hasilkan adalah bagaimana kita harus meningkatkan etos kerja, bagaimana kita harus meningkatkan kualitas, dan segala macam. Ini salah satu bentuk dari sumber daya informasi yang penting dalam manajemen untuk mengambil keputusan. Itu rekan-rekan untuk pertemuan pada kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi dan perhatian dari rekan-rekanku semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.